Shalom, selamat pagi kekasih-kekasih Tuhan Jemaat GSKI Kana Cirebon. Kembali kita berkumpul di tempat kita masing-masing untuk mengikuti pertemuan raya pada hari Minggu ini. Kita bersyukur kalau kita sudah bisa lewati tahun 2021 dan sampai bulan yang keempat ini, dan kita akan memasuki bulan yang kelima, dan setelah ini juga kita akan mengadakan perjamuan kudus. Mari setiap kita siapkan hati, siapkan segala sesuatunya di hadapan Tuhan, supaya kita datang menyembah Dia, datang beribadah kepada Dia dengan hati yang benar, tulus di hadapan Tuhan. Saya undang bangkit berdiri semua. Mari semuanya, mari siapkan hati kita. Kita angkat pujian. Bapa, kami mau masuk ke dalam hadirat-Mu. Kuduskan kami, layakan kami, bawa kami terbang tinggi, bawa kami Tuhan. Bapa, waktu ini kami bersyukur, kami serahkan tangan-Mu, biar Engkau disenangkan. Bawaku terbang tinggi ke dalam kemuliaan-Mu, melintasi semua awan agar sampai tahta-Mu Tuhan. Ku persembahkan korbanku, segala hormat pujian bagi-Mu. Sembah sujudku, segenap jiwa, ya Bapa. Sekali lagi katakan, bawaku terbang tinggi. Biar ini doa kita semua. Terbang tinggi ke dalam kemuliaan, melintasi semua awan agar sampai tahta-Mu Tuhan. Ku persembahkan korbanku, segala hormat pujian bagi-Mu. Sembah sujudku, segenap jiwa, ya Bapa. Sekali lagi, bawaku terbang tinggi Bapa. Bawaku terbang tinggi ke dalam kemuliaan-Mu, melintasi semua awan agar sampai tahta-Mu Tuhan. Ku persembahkan korbanku, segala hormat pujian bagi-Mu. Sembah sujudku, segenap jiwa, ya Bapa. Kau Maha besar, yang Maha tinggi, semua makhluk angkat suara memuji. Nama-Mu kudus, kudus, kuduslah. Para malaikat dan
makhluk angkat suara memuji. Namamu kudus, kudus, kuduslah. Para malaikat dan kami menyembah. Mari sekali lagi katakan, bawaku terbang tinggi Bapa. Bawaku terbang tinggi Bapa, kami mau naik lebih tinggi lagi Bapa. Ini kami Bapa, melintasi kami mau terus belajar kebenaran-Mu Tuhan, sampai kami memperoleh Tuhan kecerdasan rohani Tuhan. Kami persembahkan seluruh kehidupanku. Pujian bagimu. Haleluya. Sembah sujudku, segenap jiwa, ya Bapa. Angkat tangan kita, katakan, Kau Maha Besar, Kau Maha Besar, yang Maha Tinggi. Semua makhluk angkat suara memuji. Namamu kudus, kuduslah. Para malaikat dan kami menyembah. Kau Maha Besar, Kau Maha Besar, yang Maha Tinggi. Semua makhluk angkat suara memuji. Namamu kudus, kudus, kuduslah. Para malaikat dan kami menyembah. Bapa, kami mau minta kepadamu Tuhan, anugerah-Mu Tuhan. Kami minta Tuhan anugerah-Mu atas kami. Bapa, melawat kami, Bapa, melawat setiap anak-anak-Mu dimanapun kami berada ya Bapa. Terima kasih Bapa, kepercayaan yang Bapa berikan. Kuduskan kami Tuhan. Kami terus mau menyembah dan memuliakan Bapa. Haleluya. Kita mau katakan sekali lagi, Kau Maha Besar Tuhan. Kau
lebih lagi ya Tuhan dengan segenap hati kami. Haleluya, silakan duduk Bapak Ibu. Kita mau menyanyikan lagu pujian ini dengan penuh sukacita, walaupun langit hidup kita gulita, tapi kita tetap percaya kalau kasih setia Tuhan tidak akan pernah berhenti, selalu menyertai kita. Mari kita memuji pujian ini dengan sungguh. Haleluya. Kalau langit hidup menjadi gulita, tapi kita tetap percaya Tuhan selalu beserta kita. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Kalau langit hidup menjadi gulita, tiada berkas mentari, duniaku semakin
kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya Pendeta Hermawan. Kita mau bangkit berdiri, kita mau menyanyikan lagu penyembahan ini untuk kita mau siapkan hati kita. Kita mau terus hidup seturut kehendak Tuhan. Haleluya. Bapa, ajari kami untuk sungguh hidup berkenan di hadirat-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Kita mau menyanyikan lagu ini dengan sungguh Bapak Ibu. Haleluya. Ku mau hidup seturut kehendak-Mu Tuhan. Ku mau memberi semua yang dapat ku berikan. Ku mengasihi-Mu lebih dari semua, melayani-Mu di bumi, di surga. Ku mau hidup seturut kehendak-Mu Tuhan. Haleluya Tuhan. Ku mau hidup seturut kehendak-Mu Tuhan. Ku mau memberi semua yang dapat ku berikan. Ku mengasihi-Mu lebih dari semua, melayani-Mu di bumi, di surga. Kau ajarku hidup yang sungguh berarti Tuhan. Kau ajarku hidup yang sungguh berarti, seperti hidup yang Engkau jalani. Anggur yang tercurah, roti yang terpecah, hidup bermakna bagi sesama. Ku mau hidup seturut kehendak-Mu Tuhan. Ku mau hidup seturut kehendak-Mu Tuhan. Ku mau memberi semua yang dapat ku berikan. Ku mengasihi-Mu lebih dari semua. Benar Tuhan. Melayani-Mu di bumi, di surga. Kau ajarku hidup Tuhan. Kau ajarku hidup yang sungguh berarti, seperti hidup yang Engkau jalani. Benar Tuhan. Anggur yang tercurah, roti yang terpecah, hidup bermakna bagi sesama. Kau ajarku hidup yang sungguh berarti, seperti hidup yang Engkau jalani. Anggur yang tercurah, Roti yang terpecah, hidup bermakna bagi sesama. Kau ajarku hidup, Kau ajarku hidup yang sungguh berarti, seperti hidup yang Yesus jalani. Anggur yang tercurah, roti yang terpecah, hidup bermakna bagi sesama. Sekali lagi Kau ajarku hidup yang sungguh berarti, seperti hidup yang Yesus jalani. Anggur yang tercurah, roti yang terpecah, hidup bermakna bagi sesama. Hidup bermakna bagi sesama. Hidup bermakna bagi sesama. Bapa yang ada di dalam kerajaan surga,
ajar kami terus Tuhan, supaya kami hidup mengikuti jejak Putra Tunggal-Mu yang mulia, Tuhan kami Yesus Kristus, sehingga kami bisa sempurna seperti Bapa serupa dengan Kristus. Aku mau taat, dan kami juga mau taat, dan kami mau belajar untuk taat sampai kepada akhirnya, sehingga pada saat kami ketemu Bapa, kami boleh berkata kepada Bapa, sudah selesai. Kami mau melakukan apa yang menjadi perintah-perintah Bapa. Kami mau melakukan apa yang menjadi kehendak Bapa. Urapi anakmu ini Bapa, berikan hikmat-Mu, supaya apa yang disampaikan melalui mulut bibir anakmu ini sungguh daripada Bapa sendiri. Kami siapkan hati kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Amin. Ya, silakan duduk saudara kasih di dalam Tuhan. Shalom. Selamat pagi, dan kembali kita berkumpul di tempat kita masing-masing. Selama kita belum bisa mengadakan ibadah onsite, maka kita bersyukur masih bisa melakukan ibadah online ini. Saudaraku sekasih di dalam Tuhan, kalau seandainya ada orang yang bertanya, kamu Kristen ya? Dan memang kita Kristen, saudara. Lalu orang itu bertanya, sebetulnya Kristen itu apa? Apa kira-kira jawaban kita? Apa kira-kira yang menjadi jawaban? Saya percaya, saudaraku, ada beberapa jawaban. Mungkin ada yang menjawab begini, oh saya Kristen karena saya percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Atau ada juga yang berkata begini, oh saya Kristen karena saya pengikut Kristus. Nah saudaraku, mungkin kata-kata ini sudah menjadi latah atau sudah menjadi biasa di dalam menjawab apa arti dari kekristenan itu. Baiklah, kita lihat apa arti kekristenan yang sesungguhnya. Dan saya katakan apa yang menjadi jawaban kita tidak salah. Tetapi banyak kesalahan yang dilakukan oleh orang Kristen. Kita tahu bahwa apa arti kekristenan, tetapi kita tidak menghidupi dan tidak hidup sesuai dengan makna kekristenan itu. Oleh sebab itu mari kita buka di dalam Kisah Rasul pasal yang ke-11 ayat yang ke-26. Kisah Rasul pasal yang ke-11 ayat yang ke-26. Ya, demikianlah firman Tuhan. Saya akan bacakan untuk saudara. Mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya, sambil mengajar banyak orang. Di Antiokhia lah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Di dalam Alkitab, kalau boleh dikatakan bahwa kekristenan itu jarang sekali, mungkin 1 atau 2 kali. Dan pertama kali orang yang percaya kepada Yesus atau pengikut Yesus itu, yang pertama kali disebut Kristen itu di dalam Kisah Rasul ini. Dan saudara harus bisa menangkap ini, bahwa yang menyebut Kristen itu bukan orang-orang yang pengikut Yesus, tapi yang menyebut Kristen itu adalah banyak orang di luar murid-murid Tuhan. Boleh dikatakan orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Karena di Antiokhia lah murid-murid itu yang pertama kalinya disebut dengan Kristen. Nah saudaraku, kenapa orang-orang pada zaman itu di Antiokhia menyebut murid-murid Tuhan Yesus itu Kristen? Memang ada kata murid di situ, saudaraku. Ya, ada kata murid. Kenapa mereka menyebut itu Kristen? Nah, saudaraku, ini kita harus tahu sejarahnya, kita harus tahu pengertian yang sesungguhnya. Kenapa mereka menyebut Kristen? Karena memang, saudaraku, orang-orang di Antiokhia pada saat itu, mereka melihat orang murid-murid itu yang menjadi pengikut Kristus, saudaraku. Pengikut Kristus
bukan hanya pengikut Kristus, tapi yang memperagakan kehidupan Yesus. Nah, sesungguhnya arti kekristenan itu adalah ini, saudara. Menjadi pengikut Yesus yang memperagakan kehidupan Yesus. Banyak orang mengaku berkata, aku pengikut Yesus, tetapi kehidupannya tidak memperagakan kehidupan Yesus. Banyak orang mengaku mengikut Yesus, tapi kehidupannya tidak menggambarkan bahwa dia itu menjadi pengikut Kristus. Kenapa disebut demikian? Ya karena tidak mengerti apa arti daripada pengikut Kristus itu sendiri, saudara. Selama Yesus ada di muka bumi ini, satu kali Yesus pernah mengingatkan para muridnya, siapa yang mau ikut aku, hitung dulu anggarannya. Seperti seseorang akan membangun satu rumah, dia akan menghitung anggarannya. Artinya apa? Di sini Yesus sudah memperingatkan. Ada satu peringatan daripada Tuhan Yesus bahwa barang siapa mau ikut Yesus, itu ada harga yang harus dibayar. Saya melihat di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti kata mengikut itu apa, saudara? Ya, arti kata mengikut itu adalah menyertai, mengiring, meniru, turut berbuat sesuatu. Ya, itu artinya mengikut. Jadi kalau mengikut itu bukan hanya kalau Yesus seperti begini, kalau saya ilustrasikan, Yesus berjalan di depan, lalu tinggal kita ikutin aja. Yesus ke kanan, kita ke kanan, Yesus ke kiri, kita ke kiri. Kita hanya mengekor. So, aku mengikut itu bukan mengekor, tapi mengikut itu menyertai, bersama-sama, meniru, dan turut berbuat sesuatu bersama dengan Tuhan Yesus. Jadi, di dalam pengertian mengikut Yesus itu adalah kita harus memiliki spirit Kristus, roh Kristus. Kalau boleh saya pinjam istilah, ada satu istilah yang namanya cloning. Oleh sebab itu kalau mengikut Yesus itu bukan mengekor, saudaraku. Lalu karena kita percaya bahwa setelah kita mengekor Yesus, lalu pasti masuk surga. Tetapi di dalam kehidupan kita dalam mengikut Yesus itu tidak ikut mengiring, tidak ikut berbuat sesuatu bersama dengan Tuhan. Kita hanya mengekor. Kalau dengan bahasa sehari-harinya adalah kita hanya ikut-ikutan. Ikut Yesus itu. Oh, di sana ada rame, ada apa? Oh, Yesus ada, kita ikut-ikutan saja. Tetapi hanya sekedar penonton. Tetapi gaya hidup dan kehidupannya tidak sama dengan yang kita ikuti. Karena pada dasarnya kita tidak ikut Kristus. Nah, inilah yang terjadi pada akhir zaman ini. Semakin hari kekristenan itu semakin mengalami degradasi. Kekristenan itu dijadikan satu agama dan terjadi degradasi nilai yang sesungguhnya sangat mulia menjadi biasa-biasa saja, menjadi hanya sekedar beragama saja. So, kita harus mengerti tentang apa itu mengikut Yesus. Jangan mengekor. Jangan ikut-ikutan. Jangan berkata kamu sudah ikut Tuhan Yesus. Sudah, kenapa kamu ikut Tuhan Yesus? Karena mama papa saya sudah Kristen dari awal. Oh, karena saya rajin sembahyang, karena saya rajin berdoa, membaca Alkitab. Tetapi gaya hidupnya tidak menyertai Kristus hidup, saudaraku. Tidak menggambarkan Kristus hidup. Nah, pada zaman di Antioquia inilah murid-murid disebut Kristen. Kenapa? Karena murid-murid pada zaman itu menjadi alat peraganya Tuhan Yesus, menjadi alat peraganya Bapa di surga, saudara. Maka mereka katakan, engkau Kristen, engkau pengikut Yesus, karena mereka melihat kehidupan Yesus. Mereka tidak melihat lagi kehidupan agamawi mereka. Jadi saudara, kita harus kembali evaluasi diri kita.
Sudahkah kita mengikuti Yesus? Sudahkah kita sungguh-sungguh ikut Yesus? Sudahkah betul-betul kita sebagai orang Kristen menjalani hidup kekristenan kita itu dengan benar? Bukan kita ikut Kristus hanya karena ingin memanipulasi. Mohon maaf saya mengatakan memanipulasi Tuhan. Dan Tuhan tidak pernah bisa dimanipulasi. Kita ikut Yesus, kita menjadi Kristen, seolah-olah kita bisa memanfaatkan Tuhan untuk kepentingan-kepentingan nafsu, hawa nafsu sendiri, untuk kepentingan-kepentingan ego kita, untuk kepentingan-kepentingan hawa nafsu, keinginan-keinginan duniawi kita. Nah, kalau saudara perhatikan ini, inilah yang terjadi di dalam kehidupan kekristenan sekarang ini. Mereka mengaku mengikut Kristus, tetapi perkataannya, tindakannya, pikirannya, tingkah lakunya tidak menggambarkan Kristus. Sama seperti dunia ini. Dan mengikut Yesus ini adalah prinsip, saudara, esensi di dalam kekristenan. Kita tidak akan pernah selamat, kita tidak akan pernah dikembalikan kepada rancangan Allah semula kalau kita hanya beragama Kristen. Silahkan kita boleh mengaku, oh saya pengikut Kristus. Tetapi kalau tingkah laku kita, perkataan kita, tindakan kita, pikiran kita, hati kita tidak sepenuhnya semakin hari semakin serupa dengan Kristus, kita sedang membohongi diri kita sendiri. Satu kali itu waktu ada 3 orang murid, Petrus, Yohanes, dan Yakobus, dibawa naik ke satu gunung yang tinggi. Lalu di situ Yesus dimuliakan bersama-sama dengan Musa dan Elia. Pada saat itu terdengar suara dari surga, Bapa berkata, inilah anakku yang kukasihi, dengarkanlah dia. Jadi mengikut Yesus itu adalah penting karena Bapa sendiri berkata, dengarkanlah dia. Di dalam bahasa yang lain, ikutilah dia, ikutilah teladannya, dengarkanlah ajarannya, bersama-samalah berjalan bersama dengan Tuhan. Mengapa bisa demikian? Karena karena hanya Yesus yang sudah menang, yang telah Bapa tetapkan sebagai standar kehidupan kekristenan kita. Jangan kita sebagai orang Kristen percaya setelah berdoa terima Yesus pasti selamat. Kalau kita katakan pada saat kita terima Yesus kita sedang menerima anugerah, pintu kerajaan surga terbuka, ada bagian kita masuk ke dalam pintu itu, dan untuk sampai kepada tujuan Bapa sudah tetapkan standar itu. Nah, standarnya apa? Standarnya adalah Yesus. Jadi untuk bisa mencapai standar itu, maka kita harus mengikuti Yesus. Bukan setelah menjadi Kristen lalu kita santai, ya udah nggak lakukan apa-apa, hidup seenaknya, perkataan kita seenaknya, pikiran kita seenaknya, menghakimi seenaknya. Dan standar ini sudah tidak pernah bisa ditawar lagi, saudara. Karena Yesus sudah menang, Yesus sudah taat, bahkan taat sampai mati. Dan kita ikut Yesus. Dan standar yang telah Bapa tetapkan itu real. Real. Kenapa? Karena Yesus sudah menjadi manusia. Jadi bukan hanya sekedar di awang-awang hal ilusi. Seperti apa ya standar daripada Yesus itu? Oh saudaraku, Tuhan tidak pernah memberikan kepada kita seperti imajinasi, seperti berfantasi. Tetapi Allah, Bapa memberikan yang jelas bahwa Yesus sudah menjadi manusia. Dan waktu Yesus menjadi manusia, dia taat, bahkan taat sampai mati. Itulah sebabnya Allah meninggikan dia menjadi Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala raja. Dan kalau kita melihat bahwa Yesus sebagai manusia bisa taat kepada Bapa,
dan dijadikan standar oleh Bapa kepada manusia-manusia lain supaya kita berkenan kepadanya, maka pasti di dalam mengikuti Yesus kita harus belajar kehidupan Kristus. Kita harus belajar daripada kehidupan Yesus. Kenapa Yesus sendiri berkata demikian? Marilah kepadaku kamu yang letih lesu, dan belajarlah kepadaku, sebab aku lemah lembut dan rendah hati. Yesus adalah guru agung kita. Tuhan Yesus adalah teladan kita, karena seorang guru itu harus menjadi teladan. Seorang guru dituntut lebih untuk memberikan teladan, bukan hanya mengajar, tapi teladan. Belajar dari kehidupan Yesus. Kita harus mengikuti Yesus karena kita harus belajar untuk mencapai standar itu. Kita harus belajar mengikuti kehidupan Yesus. Dan ujungnya adalah maka kehendak Bapa terjadi dalam kehidupan kita, yaitu kita sempurna seperti Bapa, serupa dengan Yesus. Jangan saudara berpikir sempurna seperti Bapa, serupa dengan Yesus itu kita menjadi Yesus atau kita menjadi Allah. Tidak. Sesuai dengan standarnya masing-masing manusia memang berbeda-beda. Tetapi Allah memiliki standar yang khusus kepada setiap manusia. Dan standar itu harus tetap standarnya adalah Yesus. Bukan kita menjadi Yesus, tetapi standarnya harus seperti Yesus. Oleh sebab itu, saudaraku, kalau kita berkata Kristen, lalu kita ditanya, kamu Kristen, apa arti Kristen? Saya pengikut Yesus. Saudaraku, setelah mengerti ini, saudara harus menghidupinya. Jangan hanya sekedar berkata, saya pengikut Yesus, saya pengikut Yesus, saya pengikut Yesus, tetapi tidak mengerti apa itu pengikut Yesus. Seolah-olah saya pengikut Yesus itu mengekor Yesus. Yesus jadi raja, kita akan jadi raja. Yesus yang kaya jadi miskin, kita akan kaya karena kita akan mengikut Yesus. Yesus yang membuat mujizat, kita pun akan membuat mujizat. Soalnya kita bukan pengekor loh, kita bersama-sama dengan Tuhan. Kita bersama-sama dengan Tuhan, kita menjalani, menapaki yang telah Yesus tapaki. Nah, inilah yang disebut oleh Tuhan Yesus. Siap nggak kita membayar harganya? Siap nggak kita menghitung anggarannya? Siap nggak? Berulang kali Yesus berkata, ikutlah aku, ikutlah aku. Satu kali ada orang yang, aku mau ikut engkau. Manusia, anak burung di udara memiliki sarang, tetapi anak manusia tidak memiliki tempat untuk meletakkan kepalanya. Jangan kita menganggap ikut Tuhan itu mudah. Tetapi barang siapa yang mau ikut Tuhan Yesus, siapa yang mau benar-benar mau menghidupi keteladanan daripada Yesus, saudaraku, Roh Kudus akan bantu dan pasti akan mengalami penderitaan. Orang Kristen yang tidak mengalami penderitaan diragukan apakah benar ikut Yesus atau tidak. Karena Yesus pun mengalami penderitaan, maka manusia yang mau mengikut Yesus harus mengalami penderitaan. Kita harus menapak tilas perjalanan Yesus. Bukan berarti kita harus ke Israel, lalu di Israel di sana ada jalan salib, lalu di Israel sana kita akan melihat, oh Yesus melakukan ini, kita lakukan. Bukan, lalu menapak tilas menapak tilas Yesus itu punya pengertian bahwa kita harus meneladani apa yang telah Yesus lakukan. Apa yang terutama? Melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikannya. Tidak salah kalau saudara satu kali memang Tuhan izinkan bisa berangkat ke Israel, kita bisa melihat, bukan dengan maksud apa-apa, kita akan melihat sejarah yang membuktikan bahwa Yesus pernah hidup. Tapi yang sesungguhnya kita harus lakukan menapak tilas, apa yang telah Yesus lakukan itu taat kepada Bapa, bahkan taat sampai mati, melakukan kehendak Bapa. Itu saudara. Oleh sebab itu saudara, mari pagi hari ini
Saya mau ingatkan, termasuk kepada diri saya, sudah belum kita menghitung anggaran untuk mengikut Yesus? Karena arti daripada mengikut Yesus itu apa, saudara? Yang pertama, arti mengikut Yesus itu yang pertama, mati bersama dengan Yesus. Nggak mudah kan? Tadi dikatakan di dalam arti bahasa Indonesia, mengikut itu adalah mengiring, meniru, turut berbuat sesuatu. Jadi arti yang pertama adalah siap nggak kita mati bersama dengan Kristus. Roma pasal yang ke-6 ayat yang ke-4, demikian firman Tuhan, dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Yesus oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Saudaraku kasih di dalam Tuhan, siapa yang mau percaya kepada Yesus kan biasa dibaptis. Nah saudaraku, hari-hari ini pun arti daripada kata baptisan itu juga sudah terlalu dangkal. Seolah-olah pada seseorang dibaptis, dicelupkan engkau mati dan dibangkitkan, lalu seperti bersorak-sorai, lalu berkata hari ini juga malaikat di surga bersorak-sorai. Oke, tidak salah. Tetapi jangan punya berpikir bahwa saudara setelah dibaptis seolah menjadi manusia yang berbeda, manusia yang super. Justru baptisan itu adalah bagaimana, itu ada artinya awal kita menjalani kehidupan bersama dengan Kristus. Awal bagaimana kita menjalani kehidupan dengan Kristus, mati bersama Kristus. Kalau kita belum mati bersama dengan Kristus, maka kita belum menjadi pengikut Tuhan. Apa yang dimaksud dengan mati bersama dengan Kristus? Apa yang dimaksudnya mati bersama dengan Kristus? Bukan kita lalu mati beneran lalu kita dikubur, bukan itu, saudara. Tetapi ada satu pengertian bahwa siapa yang mau mengikut Kristus, ego kita, kedagingan kita harus dibunuh, saudara. Dan untuk membunuh kedagingan kita ini nggak mudah. Oleh sebab itu Galatia 5:24-26 berkata begini, barang siapa menjadi milik Kristus, ya, milik Kristus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Nah, bagaimana kita mau menjadi pengikut Kristus kalau hidup kita, kedagingan kita, hawa nafsu kita sendiri tidak mau dimatikan, keinginan kita tidak mau dimatikan? Berapa banyak kita ikut Tuhan malah memanfaatkan Tuhan, malah lebih ingin memuaskan hawa nafsu dan keinginan-keinginan kita. Maka gak heran orang-orang Kristen suatu seringkali berdoa kepada Tuhan kalau lagi membutuhkan. Bapak, Tuhan Yesus, aku lagi butuh mobil. Tuhan Yesus, aku lagi butuh kerjaan. Tuhan Yesus, aku butuh jodoh. Tuhan Yesus, aku lagi butuh rumah. Tuhan Yesus, aku butuh deposito. Tuhan Yesus, aku butuh, semuanya untuk hawa nafsu pribadi kita. Semua untuk keinginan-keinginan kita. Padahal apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, barang siapa menjadi milik Kristus, ia harus rela menyalibkan daging. Kita tuh harus menyalibkan dengan penderitaan. Zaman waktu para rasul, murid-murid Tuhan, berbeda dengan penderitaan sekarang. Kalau penderitaan zaman itu memang dibunuh daging kita, memang Tuhan izinkan itu. Dibunuh, ada yang dipenggal, ada yang diseret oleh kuda, ada yang digantung, ada yang dilempari oleh batu. Tetapi penderitaan zaman sekarang ini bagaimana kita menyalibkan daging, tidak mengikuti keinginan-keinginan dunia, tidak merasa bahagia dengan dunia ini, tidak mengandalkan dunia ini. Kita harus tanggalkan semua keinginan itu. Kita harus mati bersama dengan Kristus. No pain no gain. Tidak ada kemuliaan tanpa penderitaan. Ayat yang ke-25 dikatakan, jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Bukankah ini yang terjadi, keinginan-keinginan daging, ke hawa nafsu kita dan segala keinginannya, saudaraku? Kenapa kita selalu menuntut kepada Tuhan? Karena kita gila hormat, kita pengen dihormati. Pada saat kita berdoa kepada Tuhan, lalu kita tidak dijawab doa itu, lalu kita ngambek sama Tuhan.
Seolah-olah kita berkata gini, Tuhan tidak menghormati saya, maka Tuhan tidak menjawab permintaan saya. Lo yang menjadi Tuhan siapa? Maka gak heran banyak orang Kristen sekarang berdoa terbalik. Terbalik. Kita berkata Yesus adalah Tuhan, tetapi di dalam doanya Yesus adalah bujang kita dan aku adalah Tuannya. Maka enak aja memerintah Tuhan, enak aja meminta sama Tuhan. Kalau Tuhan gak kabulkan, kita ngambek sama Tuhan. Bukankah kita kurang ajar sama Tuhan? Orang yang mau mengikut Yesus itu betul-betul harus sepikiran dan seperasaan dengan Kristus. Orang yang mau mengikut Yesus itu tanggalkan semua hawa nafsu kita, semuanya hanya untuk menyenangkan Dia. Orang yang mau mengikut Yesus harus mati bersama Yesus, dengan pengertian satu-satunya yang membuat kita bahagia itu hanya Yesus. Gak bisa yang lain. Pada saat kita berkata satu-satunya kebahagiaan kita hanya Yesus, maka apapun yang terjadi, kalau untuk Tuhan itu sangat-sangat menyenangkan. Nggak mudah. Sekali lagi, hitung harganya, hitung anggarannya. Daging kita ini, saudara, daging kita ini kita harus betul-betul salibkan. Daging kita ini memang yang sering kali menganiaya kita. Keinginan mata, keangkuhan hidup itu yang sering menganiaya kita. Dan hawa nafsu, keinginan-keinginan daging kita ini jangan kita hidupi, jangan berikan kesempatan untuk menguasai hidup kita, saudara. Jangan beri kesempatan itu. Yang pertama, kalau saudara mau mengikut Yesus, harus mati bersama dengan Yesus. Apa yang mati? Daging kita. Kita dikuburkan daging kita, keinginan hawa nafsu kita. Yang sekarang banyak orang Kristen terbalik, saudara. Demi memuaskan daging kita, maka kita rela mengorbankan Yesus. Sekarang kita harus berkata, aku rela mengorbankan diri kita sendiri demi Kristus yang telah mengorbankan hidupnya bagi kita. Sudah siap ini? Harus satu poin dalam mengikut Yesus. Saya katakan tidak mudah, tetapi dengan bantuan Roh Kudus pasti bisa. Karena kita tahu bahwa ini adalah standar yang telah ditetapkan oleh Tuhan. Yang kedua, saudara, perhatikan baik-baik. Apa arti mengikut Yesus? Kita harus berani melepaskan semua hak kita. Tadi membunuh daging kita. Tadi daging kita harus disalibkan. Hal yang kedua, mengikut Yesus itu adalah berani melepaskan seluruh yang menjadi hak kita. Dan memang seharusnya kita sudah tidak punya hak apa-apa lagi. Karena pada saat Yesus menebus kita, yang menjadi Tuhan kita adalah Tuhan Yesus. Nah, seringkali kita punya berpikiran terbalik. Setelah kita percaya kepada Yesus, setelah kita mau ikut Tuhan, seolah-olah seperti ini. Tuhan harus bertanggung jawab atas hidupku, kebutuhanku, keinginan-keinginanku. Kan kurang ajar, saudara. Sebab itu banyak sekali penginjil-penginjil atau yang memberitakan firman suatu, berberita Injil, ikut Yesus maka kau pasti diberkati, ikut Yesus maka kau pasti sembuh, ikut Yesus maka kau pasti dipulihkan, bla 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 dan sebagainya seterusnya. Di situ sedang mengajarkan kalau engkau ikut Yesus, Yesus itu bisa loh kita suruh-suruh. Yesus itu bisa loh, kalau bahasa saya maaf, dimanipulasi, dibohongin sama kita. Dan pada saat oke, Tuhan, aku ikut Tuhan. Nah Tuhan, sekarang aku telah ikut Tuhan Yesus, sekarang bagian engkau ya. Seolah-olah Yesus butuh kita, padahal kita yang butuh Tuhan. Lalu kita berkata kepada Tuhan, Tuhan, aku sudah ikut engkau, sekarang jasaku, aku minta jasa ya Tuhan, berkatiku ya, bikin aku kaya ya Tuhan, aku butuh mobil nih Tuhan, aku butuh ini loh, aku butuh ini, semua demi hawa nafsu, keinginan mata, keinginan daging, dan untuk keangkuhan hidup.
Bahkan kita menuntut kepada Tuhan tentang karunia. Tujuannya supaya aku lebih dibanggakan. Tuhan, aku minta karunia kesembuhan, minta karunia nubuat. Dengan bungkus kita mau melayani Tuhan, tetapi di dalam bungkus itu untuk keangkuhan hidup kita, untuk kesombongan kita, untuk ikut Tuhan, kita harus berani melepaskan apa yang menjadi hak kita. Jangan berkata kalau kita sudah percaya kepada Yesus, kita akan berkata begini, Tuhan sekarang aku minta hakku karena aku udah ikut Tuhan. Begitu kurang ajarnya orang Kristen akhir zaman ini. Berani nggak sekarang begini, setelah kita ikut Tuhan, kita datang menghadap Tuhan dan berkata, Tuhan, aku sekarang ikut Tuhan. Apa yang harus aku lakukan, Tuhan? Aku serahkan semuanya hanya untuk Tuhan. Berani nggak kita katakan begitu? Oh, nggak mudah. Nggak mudah, saudaraku. Perlu waktu yang cukup lama, termasuk dalam hidup saya pun perlu waktu yang cukup lama. Bahkan sampai hari ini saya masih berkata, Bapak, Tuhan Yesus, kalau ada satu di dalam hatiku yang masih aku kuasai, di dalam hatiku ada ruangan-ruangan yang masih ada, belum aku serahkan, silakan ambil Tuhan. Bahkan kalau saya boleh katakan kudeta hidup saya Tuhan, nggak apa-apa, saya rela, walaupun itu kadang menyakitkan. Oleh sebab itu, saudaraku, waktu Yesus didatangi oleh seorang yang kaya, orang muda kaya di dalam Matius 19 ayat 16 sampai ke 26. Orang muda kaya itu berkata, Guru, perbuatan baik apa untuk memperoleh hidup yang kekal? Nah, saudaraku, kalau saudara perhatikan di sini, nanti saudara baca sendiri ayat 16 sampai ayat yang ke-26. Perhatikan, ayat 16 dan ayat yang ke-21 itu dua kata yang penting. Ayat yang ke-16 dikatakan, bagaimana aku supaya memperoleh hidup yang kekal? Tetapi ada yang kedua, Tuhan bilang gini, kalau engkau hendak sempurna. Jadi ada hidup kekal, ada yang hendak sempurna. Apa, saudaraku? Lepaskan semua hakmu. Karena Tuhan tahu orang muda ini masih memegang hak. Tidak bicara masalah kekayaannya, saudaraku. Saya percaya kalau orang muda ini dengan rela menjual semua harta kekayaannya, semua berikan kepada orang miskin, saya percaya orang ini tidak akan pernah menjadi miskin. Mungkin dia tidak punya uang, tapi tidak akan pernah menjadi miskin. Karena kenapa? Dia akan sempurna di surga. Menjadi sempurna itu kekayaan yang tidak bisa dihitung oleh nilai, oleh angka, tidak bisa dihitung oleh uang, saudara. Saudara, bandingkan di dalam Kisah Rasul 2 ayat yang ke-45, dikatakan di situ, lalu ini jemaat mula-mula selalu ada dari mereka menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Lihat, saudara kasih di dalam Tuhan, selalu ada menjual harta miliknya. Artinya orang-orang gereja mula-mula di dalam Kisah Rasul ini mempraktekkan apa yang telah Yesus ajarkan. Nah, orang Kristen sekarang bagaimana? Sangat menyedihkan. Pada saat lagi nggak punya uang, Tuhan buka jalan. Lalu punya uang, bukannya uang itu dipakai untuk kemuliaan Tuhan, tetapi uang itu malah dipakai untuk kepentingan dirinya sendiri, untuk egois dirinya sendiri, untuk kepentingan hawa nafsunya. Maka ada istilah semakin kaya semakin pelit. Semakin kaya semakin dikuasai oleh uang. Karena uang itu sudah menjadi haknya. Apalagi kalau udah berdoa begini, ada orang yang berdoa, Tuhan, aku minta rumah ya Tuhan lebih gede lagi, seperti villa yang 1000 meter. Begitu Tuhan kasih, seolah-olah Tuhan kasih, padahal belum tentu itu Tuhan kasih. Lalu berkata, wah ini hak saya, Tuhan udah kasih untuk saya. Kalau Tuhan udah memberi, aku harus pelihara. Ya seperti rohani begitu, saudaraku. Tapi kita harus berhati-hati, tipis perbedaannya. Kalau Tuhan berkati, puji Tuhan, kita harus bekerja dengan giat. Tetapi apapun yang Tuhan berikan itu bukan hak kita. Maka berulang kali kalau saya bicara kepada pengusaha atau kepada pengusaha, saya katakan gini, segala usaha sepekerjaanmu itu bukan milikmu. You are only stewardship, not ownership.
Kamu tuh hanya sebagai pengelola, bukan pemilik. Jadi kalau kita punya bisnis, punya usaha, pekerjaan, kita tuh pengelola. Kalau Tuhan berikan kita sebuah kendaraan, kita tuh hanya pengelola, jangan merasa punya hak. Kalau kita diberkati dengan uang kaya pun Tuhan tidak masalah, Tuhan pun senang. Tetapi kita hanya pengelola, hanya sebagai sarana bagaimana kita mempermuliakan nama Tuhan dengan apa yang telah Tuhan percayakan. Apapun jangan dijadikan hak, saudara. Kita itu bukan pemilik. Karena kita sudah dibeli oleh darah Tuhan Yesus yang sangat mahal, di mana sebentar kita akan mengikuti perjamuan kudus. Diingatkan kembali bahwa darah yang dicurahkan, roti yang telah dipecahkan, darah yang telah tercurah itu, saudaraku, mahal dan tidak ternilai. Dan itu yang membuat kita menjadi kita menerima anugerah menjadi anak Allah. Tapi bagaimana kita bisa menjalani itu? Dan Tuhan percayakan kita harus jalani dengan baik. Kita harus bertanggung jawab. Yang kedua, ayo lepaskan hak kita. Jangan pernah merasa punya hak. Apakah itu anak? Jangan pernah merasa punya hak bahwa itu anak kita. Apakah itu istri atau suami? Jangan pernah kita merasa bahwa itu hak kita. Itu tetap adalah yang Tuhan percayakan. Makanya kalau Tuhan berikan pasangan kepada kita, Tuhan mau kasihi dia, karena itu bukan hak kita, bukan milik kita. Jangan berkata, oh kok ada di bawah kuasaku. Tidak, tetap dia adalah kekasih Tuhan, milik Tuhan. Yuk kita berubah, mengikut Yesus. Lepaskan hak kita. Jangan merasa punya, jangan merasa memiliki, tapi lepaskan hak kita. Yang ketiga, dalam mengikuti Yesus itu yang ketiga apa, saudara? Berani kehilangan nyawa. Kalau hak kita belum sampai nyawa, saudara. Tapi kalau yang namanya nyawa, sama sekali tidaklah mau kehilangan sedikit pun juga. Kalau dulu, saudara, saya punya mobil sedikit aja, saya ke mobil itu kegores, saya udah nggak bisa tidur beberapa hari. Sedikit aja mobil itu cacat, dan penyesalan nggak bisa tidur, bahkan saya udah malas makan dan minum. Seolah-olah mobil itu nyawanya saya. Soalnya kalau kita mau mengikuti Yesus, apa yang menjadi nyawa kita? Oh banyak, hobi itu, terutama hobi. Berani nggak kita kehilangan? Seolah-olah kalau kita tidak melakukan hobi itu, waduh dunia itu kiamat. Bahkan ada orang seperti ini ngomong, lebih baik saya tidak makan daripada tidak merokok. Seolah-olah rokok itu nyawanya dia. Lebih baik saya mati kalau saya ini. Lebih baik saya mati kalau duit saya habis begini. Itu kan nyawa. Yang tadi lebih enteng ya, daging kita harus disangkal daging kita dulu, perasaan kita semua daging kita. Yang kedua mulai nih segala sesuatu itu yang merupakan hak. Tapi yang ketiga ini bicara tentang nyawa loh. Bicara tentang nyawa itu nggak mudah. Matius 10:38-39 bilang apa? Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Suatu kasih di dalam Tuhan tidak mudah ya, kita untuk bisa kehilangan nyawa. Kalau kita benar-benar belum merasakan bahwa kehilangan nyawa itu seperti apa, saudara. Saya pernah seperti ini, saudara. Saya pernah mengalami seperti kehilangan nyawa ini. Dan saya benar-benar komplain, protes sama Tuhan. Sekarang saya mau berubah totally. Saya mau hanya berkata, apapun juga Tuhan, aku tidak ada yang aku mau kasihi selain aku mengasihi Tuhan Yesus. Nah kalau kita berkata mau kehilangan nyawa demi Tuhan Yesus, kita akan memperoleh nyawa itu. Oleh sebab itu apapun yang terjadi, saya tidak akan pernah mau mengkhianati Tuhan.
apapun yang terjadi, saya tetap akan berkata kepada Tuhan Yesus, aku mencintaimu. Nyawa itu bermacam-macam. Ayo renungkan apa nyawa kita, saudara. Sampai kepada kehidupan kita tentunya. Sampai kita berani enggak kita mati untuk Tuhan. Tapi sebelum kita mati, kita harus serahkan apa yang paling kita kasih. Makanya cepat kita beralih fokus kepada apa yang kita kasih. Jangan kita mengasihi dunia dengan segala yang ada di dalamnya, tetapi lebih baik kita harus mengasihi Bapa dengan seluruh kekuatan kita, segala sesuatunya untuk Bapa. Walaupun sampai kehilangan nyawa kita karena kita mengasihi Bapa, maka kita akan memperoleh nyawa. Luar biasa. Yang keempat, mengikut Yesus itu suatu supaya kita memiliki pikiran dan perasaan Kristus. Itu mengikut Yesus. Jangan mimpi kita pengen punya pikiran dan perasaan Kristus kalau kita tidak pernah mengikut Yesus. Kita tidak akan pernah mungkin sepikiran dan seperasaan dengan Kristus tanpa kita mengikut Yesus dan bergaul dengannya. 1 Petrus 1:16 berkata begini, kuduslah kamu sebab aku kudus. Bapa katakan, kudus engkau sebab aku kudus. Pengertian kudus di sini adalah miliki pikiran dan sepikiran dan seperasaan dengan aku. Miliki sepikiran dan seperasaan dengan Bapa. Oleh sebab itu di dalam Filipi 2 ayat yang kelima adalah hendaklah dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan Yesus. Kenapa? Karena Yesus sudah sepikiran dan seperasaan dengan Bapa. Orang yang sepikiran dan seperasaan dengan Bapa, apapun yang kita hadapi, yang kita alami, kita hanya bisa bersyukur, terima kasih Tuhan. Aku setuju dengan Tuhan. Dan orang yang bersyukur itu setuju, sepakat. Pada saat kita berkata, Tuhan, aku mau sepikiran dan seperasaan Tuhan, maka pasti saudara kita tidak akan menyakiti perasaan Bapa dengan perbuatan perkataan kita. Nah ini kita harus tahu saudara, sinkronkan pikiran dan perasaan kita dengan Tuhan, dengan mengikut Tuhan. Saudara pasti, saudara bisa rasakan, memang ini tidak instan. Mulai sudah komitmen, aku mau mengikut Tuhan. Aku mau bergaul dengan Tuhan. Pada saat kita ikut pasti saudara bisa rasakan day by day, setiap hari kok makin beda ya. Tanpa dirasa, tanpa kita terasa saudara. Setiap hari ya kita jalani hidup kok berbeda ya. Kok dulu saya jengkel ya kalau orang lakukan itu. Kok dulu kalau lakukan marah ya. Tapi sekarang kok enggak ya, kita bisa enjoy ya. Kok dulu kalau lagi nggak punya duit stres banget ya. Kok sekarang enggak ya. Kok kalau dulu ada orang ngomong begitu, wah gue udah labrak ya. Kok sekarang kok bisa begini ya? Coba saudara, karena kita mengikut Yesus. Tetapi sekali lagi mengikut Yesus bukan mengekor Yesus. Kita menghidupi kehidupan Yesus. Kita menapaki jejak-jejak Yesus. Kita mengikuti, menapak tilas perjalanan Yesus. Itu anggarannya. Tapi saya percaya hari ini saudara diberikan pengertian bagaimana untuk mengikut Yesus yang benar. Sekali lagi jangan memanipulasi Tuhan. Tuhan itu luar biasa. Kalau saya renungkan, dengan apa kita bisa membalas segala kebaikan Tuhan? Gak ada, gak bisa. Selain kita hari ini kita mau menjadi hamba Dia, menjadi pengikut Dia yang setia, kita menjadi kesukaannya. Haleluya. Saya percaya untuk hari ini saudara diberkati. Yuk saudaraku, saya undang untuk bangkit berdiri. Semua tundukkan kepala. Angkat pujian yang tadi, Engkau ajarku sebagai roti yang terpecah, anggur yang tercurah. Semua tundukkan kepala. Ku mau hidup seturut dengan kehendak-Mu Bapa. Taruh tangan kirimu di dada. Dan saya ingin berdoa sebelum kita masuk di dalam perjamuan kudus. Saudara, angkat pujian ini. Sebelum masuk ke perjamuan kudus, saudara ayo koreksi, sudah belum saudara sungguh-sungguh mengikut Tuhan Yesus? Musik biar angkat pujian ini dengan lembut.
setiap bisa mengoreksi diri kita, mengevaluasi diri kita, dan memperkarakan hati kita di hadapan Tuhan. Ku mau hidup surut kehendak-Mu Tuhan. Ku mau memberi yang Bapa Ku berikan. Ku mengasihi-Mu lebih dari semua, mengayangi-Mu di bumi di surga. Sekali lagi ku mau hidup. Sungguh-sungguh saudaraku, angkat tanganmu. Ku mau hidup surut kehendak-Mu Tuhan. Ku mau memberi semua yang dapat Ku berikan. Ku mengasihi-Mu lebih dari semua, melayani-Mu di bumi di surga. Sekali lagi katakan, ku mau hidup. Haleluya. Semua keluarkan suaramu. Ku mau hidup. Bapa, ini doa kami Tuhan. Kami mau mengikuti Yesus dengan pengertian yang benar. Kami mau meneladani hidup Yesus. Inilah kami Bapa. Bapa, kami mau sampai kami sempurna seperti Bapa sempurna. Kau ajar ku hidup yang cukup berarti seperti hidup yang Engkau jalani. Anggur yang tercurah, roti yang terpecah, hidup bermakna bagi sesama. Kau ajarku hidup yang sungguh berarti ya Bapa, supaya hidup kami maksimal menjadi berkat, dan orang akan melihat kami adalah sungguh ini adalah pengikut Kristus sejati. Seperti pada zaman di Antioquia, berkata dia adalah pengikut Kristus, menjadi Kristen, dan Kristen yang benar yang mengekspresikan kehidupan Tuhan Yesus. Demikian juga saat ini ya Bapa, kami mau memancarkan, kami mau mengekspresikan Tuhan. Kami mau memperagakan kehidupan Kristus. Kami mau Tuhan, seperti pada zaman di Antioquia, murid-murid orang-orang di luar Kristen diberkati oleh kehidupan orang-orang Kristen, sehingga mereka berkata, inilah pengikut Kristus yang sesungguhnya. Aku mau menghidupi itu Tuhan. Kami mau menghidupinya Tuhan. Aku mau kembali kepada esensi yang benar di dalam mengikut Kristus. Terima kasih Bapa, kami mau mengikut-Mu. Angkat tangan kita terus. Hidup bermakna bagi. Biar singer angkat pujian ini, ajarku hidup. Bapa, kami berdoa untuk setiap anak-anak-Mu dimanapun berada. Bapa, Engkau melihat hati mereka. Engkau melihat Tuhan serta apa yang mereka janjikan di hadapan-Mu. Bapa, biarlah kami mau mengikut Kristus. Aku mau benar-benar setiap kami mau mengikut Kristus dengan sungguh-sungguh Tuhan. Menjadi anggur yang tercurah, roti yang terpecah. Sekali lagi Kau ajarku, Kau ajarku hidup yang sungguh berarti seperti hidup yang Tuhan Yesus alami. Anggur yang tercurah, roti yang terpecah, hidup bermakna bagi sesama. Bapa, terima kasih kebenaran-Mu Tuhan. Kau bersyukur Bapa, kembali Bapa mengingatkan, bahkan menegur kami. Kami
Kami mau meninggalkan semuanya Bapa untuk mengikut Yesus. Aku mau layak di hadapan Bapa. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan masuk di dalam perjamuan kudus Tuhan. Mari kita siapkan roti dan anggur di tangan kita. Kita angkat lagu salibnya, salibnya. Setiap kita mari renungan segala kemurahan dan kebaikan Tuhan. Mari angkat anggur dan roti di kedua tangan kita. Kita bersyukur saat ini. Kita angkat pujian salibnya, salibnya. Salibnya, salibnya, sangatlah mulia. Dosaku disucikan oleh darah Yesus. Sekali lagi salibnya, salibnya Bapa. Bapa, biarlah roti dan anggur ini Bapa memberkatinya. Melalui roti dan anggur ini kami akan diingatkan terus betapa kasih Bapa besar sehingga memberikan anaknya yang tunggal bagi kami, sehingga kami boleh diselamatkan, sehingga kami boleh dikembalikan kepada rancangan Bapa semula. Biarlah roti dan anggur ini Tuhan Bapa memberkatinya supaya kami yang memakannya bisa menjadi berkat. Mari katakan salibnya sekali lagi, salibnya. Renungkan kebaikan Tuhan. Salibnya, salibnya, sangatlah mulia. Dosaku disucikan oleh darah Yesus. Angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur, lalu memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita katakan bersama-sama, aku percaya Tuhan, bahwa roti yang aku pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuhmu. Engkau hidup di dalam aku hidup di dalam engkau, dan hidupku bukannya aku lagi, melainkan Kristus yang di dalamku. Dan aku akan menjadi pengikut Kristus yang sejati. Yang percaya katakan amin. Kita makan di dalam nama Tuhan Yesus. Salibnya, dosaku disucikan oleh darah Yesus. Angkat cawan di tangan kanan kita tinggi-tinggi.
Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita katakan bersama-sama, aku percaya bahwa anggur ini adalah persekutuan dengan darah Kristus, yang merupakan meterei, perjanjian yang baru antara Tuhan dengan aku. Yang percaya katakan amin. Mari kita minum di dalam nama Tuhan Yesus. Salibnya, salibnya sangatlah mulia. Dosaku disucikan oleh darah Yesus. Angkat kedua tangan kita. Kami bersyukur Bapa untuk pagi hari ini. Kami bisa mengikuti perjamuan kudus. Ini adalah anugerah terbesar bagi kami. Melalui perjamuan kudus kembali Bapa mengingatkan bahwa betapa besar kasih Bapa sehingga memberikan anaknya yang tunggal kepada kami, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kami mau mengikut Yesus. Kami mau mengikut Yesus Tuhan. Dan kami mau apapun konsekuensinya tetap kami mau berkata mengikut Yesus. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur untuk pagi hari ini. Kami berdoa untuk bangsa ini Tuhan. Bapa, kalau boleh kami berdoa memohon kasih karunia-Mu. Banyak kejadian yang menimpa bangsa kami. Kejadian-kejadian bencana-bencana alam. Bahkan pandemi COVID-19 masih belum usai. Bapa, tetap kami hanya mau berkata, kalau boleh kami mendapat kasih karunia. Tapi kalau memang ada maksud tujuan bahwa Engkau memberi maksud yang begitu baik, tetap kami hanya mau berkata, aku mau mengucap syukur bersama dengan kepada Bapa. Terima kasih Bapa, berikan hikmat-Mu kepada Bapak Presiden kami, seluruh jajaran para menteri dan semua aparatur negara, kepala daerah. Tuhan berkati mereka. Kami memberkati bangsa ini Tuhan. Biarlah bangsa ini ada di dalam tangan-Mu, di dalam pandangan-Mu. Terima kasih Bapa. Kami siapkan hati kami untuk menerima berkat-Mu. Kekasih-kekasih Tuhan, terimalah berkat anugerah kasih karunia yang daripada Allah Bapa, damai sejahtera yang daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang indah dan manis daripada Roh Kudus menyertai kita mulai pada saat sekarang ini sampai keserupaan Kristus nyata dalam hidup kita, bahkan sampai selama-lamanya. Kerajaan-Mu datang, kehendak-Mu jadi dalam kehidupan kami semua seperti di surga. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudaraku. Dan demikian pertemuan raya GSKI Kana sudah selesai. Biarlah setiap kita tetap di dalam anugerah Tuhan, dan saya juga berharap untuk setiap yang menonton, yang melihat, yang mengikuti pertemuan raya hari ini, mendoakan supaya kami pun bisa cepat bisa melakukan pertemuan raya onsite ya. Kita berdoa untuk bangsa ini supaya pandemi ini cepat berlalu. Sekali lagi Tuhan Yesus memberkati. Shalom.